the more you spend, the higher your kinerja. Gitu. Makin banyak proporsi anggaran yang Anda serap, makin banyak kinerja yang ya makin tinggi kinerja Anda. Ini kan cilaka kalau unit-unit penanganan yang tugasnya menangani bencana. Artinya apa? Kalau nggak ada bencana, uang Anda nggak terpakai, kinerja Anda jelek gitu. Gimana dong gitu? Jadi artinya kan kebakaran itu menjadi sebuah kebutuhan agar Satker ini punya kinerja yang positif. Sama kayak Menkes mengatakan minggu lalu itu bahwa dana COVID tidak terserap karena pasien tidak ini gitu, karena pasien tidak banyak. Itu kan statement gila ya, dalam artinya harus banyak orang sakit baru dana ini terserap gitu. Sama juga dengan kebakaran ini, harus banyak kebakaran supaya dana pemadamannya terserap. Nah inilah yang saya katakan tadi, secara keseluruhan, baik secara finansial, keuntungan finansial langsung bagi pelaku, kemudian rente ekonomi yang diciptakan oleh anggaran ini, kemudian yang ketiga penegakan hukum yang tidak kredibel, itu menjadi gabungan dari semua itu menjadi perverse incentive yang justru mendorong dan memastikan terjadinya kebakaran tiap tahun di Indonesia. Terima kasih. Oke, baik, Pak Mubarik, terima kasih untuk penjelasannya cukup kuat ini, Pak. Dan selanjutnya saya akan meminta Pak Roni, sepertinya juga ingin menambahkan, silakan Pak. Iya, agak menarik memang bicara pembiayaan ini ya, biaya dan uang ini selalu panjang bahasanya. Gitu. Saya bicara yang ke depan aja lah ya, karena secara konseptual yang dilakukan oleh Departemen Keuangan dari sisi fiskal menurut saya sudah cukup. Dia menerbitkan sukuk, green sukuk, bla 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 yang terkait dengan kehutanan dan penghijauan. Gitu. Tapi kan masalah tata kelola tadi, governance-nya memang belum berjalan sampai ke bawah. Yang pertama soal pembiayaan, karena ini tadi berbicara pembiayaan. Saya punya usul ke depannya gitu. Ini Madani berkelanjutan, Prof. Emil, Pak Mubarik gitu. Dan Departemen Kementerian Keuangan bisa bicara lebih strategis lagi untuk bisa mengurangi perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan kejahatan lingkungan. Misalkan pertama ada Green Index. Green Index ini saya coba asosiasikan ke Jakarta Islamic Index. Kalau tahu di bursa itu ada Jakarta Islamic Index. Dia melakukan indexing terhadap perusahaan-perusahaan yang dianggap menjalankan kaidah-kaidah Islami. Jadi dia mengeksklud perusahaan-perusahaan yang tidak Islami. Jadi ini bagus. Green Index ini bisa dikerjakan bersama-sama bahwa bisa dimasukkan perusahaan-perusahaan yang telah melakukan kaidah-kaidah sustainability policy, kebijakan keberlanjutan, green policy di dalam corporate dia gitu. Itu bisa dirumuskan. Ini kan kerjaan panjang memang butuh melis perusahaan-perusahaan yang di bursa misalkan yang kita masukkan ke dalam Green Index. Nah, Green Index ini nanti bisa efeknya ke pembiayaan. Pertama, melahirkan green credit. Kita boleh jujur mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar yang membuka sawit, yang membuka tambang itu based on credit. Kredit dari perbankan luar negeri atau dalam negeri. Nah, kalau kita punya kriterianya, bisa kerjasama sama sistem perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan green credit. Kredit ini tidak bisa cair ke perusahaan-perusahaan yang dalam perencanaannya tidak mencantumkan kebijakan-kebijakan perusahaan yang pro lingkungan. Jadi kalau perusahaan A dalam indeks itu dieksklusi sebagai perusahaan kejahatan, melakukan kejahatan di tempat lain, misalkan dia perusahaan Brazil, dia di Brazil itu melakukan kejahatan, tapi di Indonesia dia punya konsep yang menawarkan proposal bagus di Indonesia, tapi di Brazil, di Australia dia ketahuan gitu loh, melakukan perusak lingkungan. Bank yang membiayai itu bisa menunda, mensuspend atau bahkan tidak jadi membiayai. Karena perusahaan besar itu biasanya kreditnya based on local credit. Jadi dia perusahaan luar, tapi tetap dia ngajukan kredit di dalam negeri, gitu loh. Itu bisa dilakukan. Nah kriterianya kan belum ada. Maksudnya saya menawarkan aja solusinya ke depan bahwa ada Green Index. Green Index nanti bisa berguna bagi departemen, bagi keuangan untuk mengasih insentif fiskal. Perusahaan yang tidak green dalam aktivitasnya atau dalam rencana kegiatannya atau ketahuan di negara lain melakukan aktivitas yang tidak green, dia bisa tidak mendapatkan kredit atau dibebani kredit yang lebih berat. Kalau dia green, dia bisa mendapat keringanan. Nah, saya kasih contoh seperti yang saya baca di Korean Herald kemarin bahwa untuk solar industri, solar panel, itu di Brazil, di India dan sebagainya, kalau dia buka solar panel power plant solar panel, itu dapat diskon suku bunga.
Pertama. Yang kedua, kalau dia menggunakan solar cell-nya dalam negeri, dia dapat diskon lagi untuk membeli modul-modulnya. Ini insentif sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah, gitu. Dan kedua, secara teknis di lapangan, ada pertanyaan tadi saya baca gimana antisipasinya. Saya kembali ke omongannya Prof. Emil tadi bahwa back to local. Yang pertama back to local, seperti kata Mas Joko tadi, kalau bisa ini menjadi ukuran kinerja kepala daerah. Nah, kita balik ke lokal, ternyata saya nggak tahu ya realnya. Saya sering mendengar bahwa perubahan RT RW di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten itu ternyata tergantung kepada kepala daerahnya juga pemerintahan yang baru. Dia bisa merubah RT RW di daerah dia. Saya nggak tahu ini benar apa tidak, tapi ini perlu dicek. RT RW ini kan bisa berubah per 5 tahun perubahan kepemimpinan. Dia bisa merubah status daerah ini jadi hijau, jadi kuning, jadi merah, yang awalnya hijau bisa diubah jadi kuning, yang kuning bisa dirubah jadi putih, bisa digunakan gitu. Ini kan status lahan bisa berubah. Berarti tergantung kepemimpinan. Sehingga salah satu ukurannya nanti seperti kata Mas Joko tadi, berhasil apa tidaknya seorang kepala daerah nambah nggak daerah hijaunya di daerahnya menurut aturan RT RW yang ada di daerah situ. Gitu tata ruangnya. Apakah tata ruang yang harusnya hijau dirubah jadi industri, berarti ini sebuah kegagalan bagi kepala daerah. Yang pertama itu balik ke daerah. Yang kedua balik ke daerahnya back to local wisdom. Saya setuju sama Prof. Emil yang lebih ke arah obat-obatan, tapi juga ada praktek-praktek yang lain yang perlu kita lihat. Kalau di Bali itu paling gampang untuk mencegah orang tidak menebang pohon adalah pasangin kain di pohonnya hitam dan putih gitu. Jadilah pohon itu pohon suci dan orang Bali nggak mau menebangnya. Gitu. Nah balik lagi ke masalah desa wisata, desa budaya itu dilakukan. Bahwa desa budaya di Bali itu memang melindungi pohon-pohon, melindungi hutan-hutan dengan cara tradisional. Mereka katakan bahwa ini hutan suci, ini pohonnya suci, dia bungkus pakai kain hitam dan putih itu yang kotak-kotak itu. Nah itu nggak mau orang mengganggu. Ini local wisdom yang nggak ada di tempat lain. Nah saya percaya seperti di Kubu, di Jambi, kata Prof tadi, di Sumbar gitu. Sebenarnya kan orang-orang tradisional wisdom ini kan sangat-sangat pro green. Sangat-sangat pro sustainability karena mereka tahu mereka bergantung hidup dari situ. Jadi atau ke daerah suku Sunda Wiwitan di daerah Sukabumi itu kan. Jadi gimana mereka mengatur musim tanam, musim panen, lalu menyiapkan lumbung padi dan sebagainya. Ini traditional wisdom. Praktek-prakteknya sudah dilakukan, saya percaya itu ratusan tahun sebelum hari ini gitu. Dan itu mereka tetap berlangsung. Nah, karena kita punya ambisi bahwa kita butuh pertumbuhan yang besar, kita butuh ekspansi ekonomi yang besar, beberapa hal itu terlanggar. Dan kata orang gitu, ekonom beberapa memaklumi bahwa ya ini risiko, ini the price that we have to pay kalau kita ingin transformasi gitu. Nah, saya balik lagi ke awal setelah pembiayaan. Lagi-lagi kata Mas Joko itu isu ini belum menjadi isu nasional. Tugas dari kita semua membuat isu ini sebagai isu nasional. Sehingga partai politik yang berjuang di parlemen, di policy making proses gitu, pemerintah yang ada di eksekutif gitu, menganggap ini sebagai sebuah pertimbangan dalam setiap kebijakan mereka ambil. Jadi pemerintah bisa mengalokasikan anggaran, bisa memban anggaran gitu, untuk melakukan itu. Ini ada political mandate dulu ke parlemen atau ke pemerintah. Saya balik ke contoh soal NIPE di Amerika tadi, National Environment Policy Act itu, yang mau dirubah oleh Trump itu. Di situ ada political mandate kepada parlemen federal. Jadi kalau di sebuah kawasan ada tambang dan ada impact lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar lingkungan itu boleh mengadu ke parlemen federal. Dan parlemen federal boleh melakukan investigasi terhadap kasus itu apakah benar apa tidak. Kalau itu benar, dia bisa menghentikan proses pertambangan itu. Jadi ini dulu yang kita belum sampai. Kita pertama harus masuk ke political mandate-nya dulu, apakah ke parlemen atau ke pemerintah langsung atau ke pemimpinannya langsung. Ini belum menjadi isu. Belum menjadi isu. Jadi balik lagi ke cerita kita awal bahwa green economy ini baru buah dari reactional policy. Kebijakan reaksioner aja karena ada imbas bencana, karena imbas asap, imbas dan lain-lain, lalu kita allocate anggaran. Sementara kita belum berbicara secara nasional preventive policy yang bersifat nasional, strategi belum. Nah, ini tugas Prof. Emil, tugas Madani berkelanjutan, tugas semua bapak-bapak semua untuk memperjuangkannya bahwa ini harus menjadi isu nasional. Berarti tugas pertama adalah we have to start the literacy, green literacy, dan ini harus menjadi isu.
di media, di sosial media, anak muda. Saya cuma mengasih tahu hasil survei terakhir tentang anak muda dan milenial ini, mereka udah mulai meragukan konvensional kapitalisme. Jadi iya, ini boleh. Tahun 2016 Harvard melakukan survei terhadap anak muda di Amerika. Itu 50% lebih udah mulai doubt terhadap kapitalisme. Tapi mereka belum menemukan alternatifnya. Mereka ragu terhadap kapitalisme, tapi mereka belum percaya terhadap sosialisme. So it's time to open. Kita buka bahwa green literasi ini akan membangun gaya kapitalisme yang baru. Kalau bahasa kerennya mungkin kita oke lah, kita nggak bisa menghancurkan kapitalisme. Let's design. Mari desain ulang. Let's redesign. Kita desain ulang pelan-pelan, mulai dari fiskal, mulai dari keberpihakan politik. Anak-anak muda sekarang percayanya sharing ekonomi. Dia nggak terlalu percaya semua kapitalisme murni. So we can enter it. Kita bisa masuk di situ. Anak muda. Itu saya pikir. Literasi, perjuangan di tingkat strategis, menjadi kebijakan, keberpihakan di tingkat lokal, kepala daerah, dan model pembiayaan baru, misalkan green credit, green index harus kita mulai untuk bisa menghukum perusahaan-perusahaan yang salah secara lingkungan, lalu dia mengajukan kredit akhirnya tidak di ACC, gitu, dan lain-lain. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Roni untuk penjelasannya. Silakan Mbak Nat. Gatel juga ya pengen nambahin nih Mbak. Silakan. Mau karena kebetulan tadi ngomongin green index itu, jadi di sini ada Pak Emil juga. Sebenarnya kan udah ada ya green index yang dibuat oleh Kehati itu. Ya, betul. Ada Sri Kehati yang bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia. Itu kan buat jadi benchmark ya untuk investor maupun perusahaan-perusahaan menentukan perusahaan publik mana yang memiliki kinerja baik gitu ya dalam hal sustainability, pemenuhan aspek-aspek lingkungan dan lain sebagainya. Jadi ini bukan kalau tadi kata Pak Roni untuk menghukum, tapi untuk sebagai insentif mungkin ya bagi perusahaan. Karena emang sebenarnya pembiayaan untuk mengatasi persoalan lingkungan atau climate change ini memang penting gitu. Ada tadi disebut juga ada run perpres yang nilai ekonomi karbon yang kita juga sebagai masyarakat sipil atau NGO juga lagi sedang bertanya-tanya ini nanti bentuknya seperti apa, mekanismenya seperti apa gitu. Juga ada timbul pertanyaan seperti misalnya ini kan loh kok tiba-tiba udah ada run perpresnya yang soal nilai ekonomi karbon, padahal sebelumnya yang perpresnya sendiri yang terkait dengan untuk NDC-nya sendiri itu belum ada yang mengatur untuk pengadaan mitigasi bagaimana, adaptasi bagaimana, itu belum gitu sebagai payungnya gitu kan. Itu dulu harusnya ada dulu gitu baru run perpres nilai ekonomi karbon. Nah itu aja juga belum ada gitu. Jadi ini kan yang tadi masalah hukum ini emang menjadi tantangan ya buat kita semua. Tadi menurut polling juga ya hukum ini sih yang paling penting yang harus diberesin supaya juga segala macam usaha kita pemerintah baik itu dari segi pembiayaan, tata kelola dan segala macam itu juga bisa berjalan dengan baik gitu. Kalau misalnya tata kelolanya sudah diperbaiki, kan ada penegakan hukumnya juga masih belum beres juga. Akhirnya ya udah, ya itu tadi terjadi pelanggaran seperti tadi ya Pak Mubarik katakan gitu. Jadi di Riau dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini sekali lagi sebenarnya adalah kesempatan juga buat kita untuk kembali menata diri, memperbaiki diri. Kalau misalnya pembiayaan juga mulai diarahkan ke yang tadi yang sifatnya hijau, green, pembiayaan gitu, emang khusus gitu, emang kita udah harus mengubah pola pikir gitu. Jadi emang untuk kedepannya bagaimana kita bisa membiayai kegiatan-kegiatan yang emang mengurangi mencegah kerusakan lingkungan. Itu aja mungkin dari saya dulu. Oke, terima kasih Mbak Nat untuk sedikit tambahannya. Dan sekarang saya mau buka satu pertanyaan. Silakan raise hand di sini. Jadi bisa bertanya langsung kepada seluruh panelis yang ada. Saya akan tunggu apakah ada yang raise hand. Oh, ada satu nih sepertinya. Atas nama Vika Triandini. Ya, saya persilakan untuk Vika Triandini. Karena sudah raise hand, silakan dengan pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa atau seluruh paneliskah di sini. Silakan, Vika.
Halo, Vika? Iya, silakan. Ya, silakan Vika. Halo, iya sorry tadi kepencet aku. Nggak apa-apa, nggak masalah, silakan. Maksudnya aku nggak mau kasih komentar dulu untuk sekarang sih. Halo, Vika, silakan. Silakan dengan pertanyaannya atau komentarnya. Kayaknya salah itu Mel. Jadi oh iya. Ya tadi katanya kepencet. Jadi sebenarnya bukan mau bertanya. Mungkin rekan-rekan lainnya ini ada 97 partisipan di sini. Adakah yang ingin bertanya langsung? Kita buka untuk satu penanya saat ini. Jadi bisa bertanya